kembali lagi pada dakwah seremonial. Oke, di sekitar kami itu sudah ada Karisma yang roman-romannya tuh sudah menyiapkan pertanyaan. Silakan Karisma. Wah, masih banyak sekali ya Kak yang sering kita jumpai bahwasanya ada beberapa orang yang berawal mereka begitu terlihat baik, suka menolong dan membantu kita, namun ada beberapa orang yang menuntut balasan apa yang mereka kerjakan. Jadi, bagaimanakah konsep definisi ikhlas itu sendiri? Apakah dalam kasus tersebut dapat dikatakan amal kebaikannya merupakan suatu perbuatan yang tidak ikhlas? Perlu kita ketahui bahwasanya ikhlas itu berawal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan. Biar lebih gampangnya, akhlasa ini berawal dari kata akhlasa yang bisa kita ingat. Akhlasa ini depannya itu ada huruf A atau alif. Jadi kita bisa mendefinisikan akhlasa itu menjadi sesuatu yang bening atau yang tidak tercampur dengan apapun. Jadi maksudnya itu hati kita bersih, hati kita lapang, hati kita ridho, itu semata-mata hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena hanya ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan feedback dari manusia. Jadi jika ada seseorang yang mencari jati dirinya, atau kita mencari jati diri kita yang bening atau yang bersih, itu ya usahakan kalimat yang kita keluarkan itu tidak boleh kotor, karena itu bukan bagian dari cermin kebeningan hati. Termasuk jangan pernah memandai sesuatu yang kotor. Dalam hal tersebut akan adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan sesuatu yang kotor yang mencemburnya. Nah, dalam proses tersebutlah yang disebut sebagai dengan akhlasa. Sifat atau karakter yang membebaskan dirinya yang sudah hilang dari campuran kotor sehingga bening, yaitu karakter atau sifatnya itu sebagai dikatakan ikhlas. Dikatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan manusia melainkan untuk menyembah aku, kata Allah. Jadi kalau menyembah atau beribadah atau melakukan kebajikan atau melakukan amal perbuatan dan kita niatkan nih tujuan dan harapan kita, ya udah untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan untuk manusia. Maka jika ada penyerta motif lain yang menyertai ibadah kita sehingga keluar dari fokus tujuan utama kita, yuk kita perbaiki. Karena akan ada beberapa orang yang ingin ibadahnya yang ingin dilihat oleh Allah, ibadah yang kita kerjakan hanya ingin diperhatikan Allah. Dan dalam hal tersebut imannya itu disebut sebagai kata ihsan. Bahkan ikhlas itu ada tingkatannya lah teman-teman. Ada ikhlas golongan ibadah yang dimana mereka melakukan atau mengerjakan suatu kebajikannya itu ya niat mereka hanya kepada Allah, hanya ingin beribadah kepada Allah, hanya ingin mendapatkan pahala surga dan dihindarkan dari api neraka. Contohnya seperti apa? Sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ikhlas golongan muhibbin. Nah, pada golongan ini nih yang nantinya mereka beramal hanya semata-mata karena kecintanya kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pahala, melainkan supaya dihindarkan dari siksaan api neraka. Dan yang terakhir itu, yang ketiga itu ada ikhlas golongan ma'rifat, dimana jika mereka atau kamu beramal untuk orang lain, kepada orang lain, maka yang mendorong dan menggerakkan amalan kebajikan kamu yaitu cuma Allah. Maka bisa kita gambarkan bahwasannya dari pertanyaan kamu ini, dalam kasus kamu tersebut, ikhlas atau kebajikan yang kamu kerjakan, amal atau perbuatan yang kamu kerjakan itu masuk ke dalam kategori ikhlas golongan ma'rifat, di mana kamu mengerjakan sebuah kebaikan atau amal seperti menolong orang lain, dan tindakan kamu itu digerakkan sama Allah gitu. Karena orang yang kamu tolong ini dia nggak memiliki daya sedikit pun untuk melakukannya kecuali karena pertolongan dari Allah melalui perantara, yaitu kamu gitu. Nah, maka dari itu gimana sih biar kita hatinya bersih, biar kita hatinya lapang, ridho? Yuk sama-sama kita tanamkan sifat ikhlas dalam diri kita dalam beramal ini, semata-mata hanya ingin karena taat pada Allah, baik itu dalam beribadah, bersedekah, maupun menolong orang lain.
budayakan setiap amal apapun yang ingin kita kerjakan, dahulukan dengan niat. Niat karena Allah. Karena tanpa niat yang timbul dari hati, tidak mungkin seseorang akan melakukan sesuatu. Benar gak? Dan dari niat inilah yang menjadi tolak ukur manusia dari setiap perbuatannya. Niat yang baik pun akan menghasilkan buah yang baik, begitupun sebaliknya. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, Allah bersabda, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberzara, maka akan mendapatkan balasannya. Begitupun sebaliknya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberzara, maka akan mendapatkan balasannya. Dan itu pun balasannya langsung dari Allah. Langsung dari Allah, pure Allah yang akan membalas. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pun disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal itu ya udah tergantung pada niatnya. Kembali lagi pada niat di dalam diri kita. Dan niat dalam diri kita akan dianggap oleh Allah itu sebagai suatu ketaatan, sebagai nilai ibadah, dan akan ternilai di mata Allah. Maka barang siapa yang hijrahnya semata-mata niat atau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya sekedar mencari keuntungan dunia yang dicarinya, ya maka hijrahnya juga terhenti pada apa yang ia niatkan. Bahkan menurut Sayyid Sabiq juga, beliau mengatakan bahwa menyengaja manusia dengan perkataannya, amalnya, dan jihadnya hanya karena Allah semata dan hanya karena mengharap ridhonya, bukan karena mengharap harta, sanjungan, pangkat, maupun kemasyhurannya, dan amalannya pun akan terangkat. Kekurangan-kekurangan ataupun akhlak tercela yang ada di dalam diri kita pun juga diangkat oleh Allah, akan dibuang dan akan diganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan perbuatan tersebutlah yang nantinya akan mendapatkan kesenangan dari Allah gitu. Jadi pada pembahasan kita kali ini, kembali lagi, ikhlas puncak keimanan. Ibadah itu yaitu bergantung kepada niat ya, dan bukan kepada perbuatannya. Akan tetapi walau demikian, niat yang tanpa disertai dengan keikhlasan itu tuh ibarat tubuh tak berjiwa. Jadi keduanya tuh harus seiring dan sejalan, tidak boleh dipisahkan gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih.